Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada para peserta Technical Meeting Insight 2025. Sebelum acara dimulai, seluruh peserta diharap bisa merename dengan format nama peserta underscore nama tim underscore lomba dan dapat mengaktifkan fitur kamera dan mematikan mic apabila tidak digunakan. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Technical Meeting Minsight 2025. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, Saudara Fitra Abdillah Sulha, selaku Presiden BEM Via UB 2025. Dan yang kami hormati, Saudari Indriana Sugito, selaku Ketua Pelaksana Minsaik 2025. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta Minsaik 2025. Perkenalkan, saya Fatihah Naya Lukna sebagai Master of Ceremony. Technical Meeting Minsight 2025. Sebelum memasuki acara inti, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai namun dapat dicukupkan. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pertama, pembukaan, kedua, pembacaan SOP Technical Meeting, ketiga, mobilisasi peserta untuk memasuki breakout room, yang keempat, penyampaian teknis lomba dan pertanyaan peserta, yang kelima, mobilisasi main room, dan yang terakhir, dokumentasi dan penutup. Berikutnya adalah pembacaan SOP Technical Meeting. Seluruh peserta wajib mengikuti technical meeting untuk mengetahui informasi terkait teknis perlombaan Minsight 2025. Peserta, baik laki-laki maupun perempuan, menggunakan pakaian bebas, sopan, dan rapi. Peserta wajib memasuki ruangan Zoom 15 menit sebelum dimulai, maksimal pukul 9.15. Peserta dapat memasuki ruangan aplikasi Zoom yang telah disediakan oleh panitia dengan format nama peserta, underscore nama tim, underscore lomba yang diikuti. Contoh, Citra Lingling, underscore cerita luar dalam, underscore BMC. Peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera. Jika terdapat kendala yang menyebabkan tidak bisa on-cam, dapat menghubungi contact person terkait dengan menyertakan alasan yang logis. Peserta diwajibkan untuk mengisi presensi melalui Google Form yang akan dikirimkan pada saat technical meeting di kolom chat. Peserta dimohon untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon selama technical meeting berlangsung. Peserta diperbolehkan menghidupkan mikrofon jika sudah mendapatkan izin dari MC. Apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan, peserta wajib mengaktifkan fitur raise hand dan bisa menyampaikan pertanyaan apabila sudah ditunjuk oleh MC dan dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon pada sesi question and answer. Pertanyaan tidak boleh mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan dan menyinggung pihak lain. Peserta yang tidak hadir dalam technical meeting dianggap menyetujui semua keputusan yang terdapat pada forum. Dan yang terakhir, perizinan tidak mengikuti technical meeting Minsight 2025 maksimal 3 jam sebelum acara dimulai disertai bukti terkait. Perizinan technical meeting dapat menghubungi contact person Minsight 2025. Nah, bagi para peserta, wajib mematuhi SOP technical meeting-nya ya. Bagi yang belum on cam sekarang, dinyalakan nih kameranya. Dan bagi yang belum merename, bisa segera di-rename sesuai dengan ketentuan format yang sudah tadi saya berikan. Kayaknya nih belum pada semangat ya. Kita kasih jargon dulu kali ya, buat bakar semangat kita di pagi hari ini. Jadi kalau misalkan aku bilang Minsight 2025, kalian jawab Where Insight Meets the Future.
Aku ulangin ya. Kalau misalkan aku bilang Minsight 2025, kalian jawab where insight meets the future. Oke, langsung aja ya. Minsight 2025, Insight meets the future. Oke. Nah, sebelum kita menuju ke rangkaian selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan support demi kelancaran acara ini. Terima kasih kepada Bank Saku, Living Mandiri, Sibank, Manglu, dan Smart ID atas partisipasinya dalam acara ini. Kini, kita akan memasuki sesi breakout room, di mana setiap peserta atau kelompok akan mendapatkan penjelasan teknis lomba yang lebih detail sesuai dengan breakout room per lomba. Mohon kepada seluruh peserta untuk mengikuti petunjuk panitia dan masuk ke breakout room masing-masing sesuai dengan lomba yang telah ditentukan. Dan bagi peserta yang mengikuti dua cabang lomba, dipersilahkan memasuki salah satu breakout room lomba ya. Silahkan teman-teman.
Recording in progress. Recording stopped. Baik, untuk teman-teman semuanya yang belum on cam, dipersilakan on cam. Baik, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kamera. Dan untuk teman-teman yang belum absen, dipersilakan untuk absen terlebih dahulu. Untuk link absensinya ada di kolom komentar ya, bisa dicek teman-teman semuanya. Recording in progress. Recording stopped. Baik, sekali lagi untuk teman-teman yang belum on cam, diharapkan untuk menyalakan kameranya. Recording in progress. Recording stopped. Sebelumnya, saya ingin tes suara, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, baik.
Untuk tidak lama-lama lagi, sebelumnya selamat datang di breakout room lomba bisnis model Canvas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandy Sarisa. Di sini kami akan menyampaikan informasi teknis terkait lomba bisnis model Canvas Minsight. Jika ada pertanyaan selama penjelasan berlangsung, silakan dicatat terlebih dahulu. Kami akan menampung pertanyaan setelah penjelasan selesai. Nah, ini mohon untuk didengarkan dengan seksama ya teman-teman, karena di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknis perlombaan bisnis model Canvas. Oke, yang pertama tuh gambaran umum Mafia Industri Insight. Mafia Industri Insight adalah program unggulan BEM VOB tahun 2025 yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan bisnis, analisa strategi, dan juga problem solving mahasiswa secara nasional. Program ini terdiri dari kompetisi, pelatihan, dan kunjungan industri, termasuk dua event utama, Business Model Canvas, Competition, dan Case Resolve Competition, serta Company Visit. Bisnis model Canvas Competition menantang peserta merancang model bisnis inovatif dengan tiga tema utama, menggunakan kerangka BMC untuk mengembangkan strategi yang kreatif dan adaptif. Program ini juga menyediakan mentoring, peluang networking, dan juga exposure Recording in nasional, progress. menjadikannya wadah pembelajaran dan persiapan menuju dunia kerja profesional. Lalu BMC subtemanya yang pertama Agilable Business Model, Thriving in Emerging Market. Lalu yang kedua Offering Technology for Business Growth. Yang ketiga From Vision to Reality, Transforming Idea into Scalable Business. Target peserta mahasiswa aktif jenjang D3, D4, atau S1 dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Recording stopped. Timeline dan pelaksanaan kegiatan bisnis model Canvas. Yang pertama, kegiatan open registrasi pada 25 April 2025, technical meeting 7 Juni 2025, mentoring 8 Juni 2025, pengumpulan karya tahap 1 9 sampai 11 Juni tahun 2025, penilaian proposal 12 sampai 13 Juni 2025, presentasi final tahap 2 14 Juni 2025, yang terakhir pengumuman lomba 15 Juni tahun 2025. Lalu syarat dan ketentuan peserta. Jadi yang pertama, peserta merupakan mahasiswa aktif jenjang D3, D4, atau S1 dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Yang kedua, lomba bersifat bergu dengan jumlah anggota tim terdiri dari 3-5 orang. Yang ketiga, anggota tim dapat berasal dari universitas yang berbeda dengan syarat tetap menjaga koordinasi dan komitmen kerja selama mengikuti seluruh rangkaian kompetisi. Yang keempat, peserta wajib mengikuti akun Instagram BEM via UB dan Minsek 2025 serta mengunggah tangkap layar atau screenshot sebagai bukti. Lalu yang kelima, peserta wajib melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam alur dan prosedur pendaftaran. Lalu yang keenam, pendaftaran dilakukan melalui tautan Google Form yang telah disediakan. Yang ketujuh, setiap peserta wajib melampirkan kartu tanda mahasiswa KTM yang sedang berlaku. Yang kedelapan, peserta diwajibkan menggunakan tribun resmi yang disediakan oleh panitia. Yang kesembilan, peserta wajib membuat dan melampirkan surat pernyataan orisintas SPO pada tautan Google Form pengumpulan karya. Template surat pernyataan orisintas dapat diakses melalui tautan yang tertera di bawah ini. Lalu yang ke-10, peserta wajib memahami dan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku dalam kompetisi ini. Yang ke-11, peserta diperbolehkan mengikuti lebih dari satu kategori lomba, BMC atau Case Resolve, atau mengirim lebih dari satu karya dengan ketentuan bahwa setiap karya yang dikirim harus didaftarkan secara terpisah dan dikenakan biaya pendaftaran masing-masing satu karya berlaku untuk satu pembayaran. Yang terakhir, apabila terdapat kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan lomba, peserta akan didiskualifikasi.
Lalu untuk alur dan prosedur pendaftaran, yang pertama peserta wajib mengisi formulir pendaftaran melalui Google Form yang dapat diakses melalui tautan berikut. Lalu yang kedua, peserta harus memenuhi persyaratan berikut sebelum mengisi formulir. Yang pertama, mengikuti akun Instagram dan via UB dan Insight tahun 2025. Yang kedua, repost postingan Instagram Mafia Industri Insight tentang kompetisi ke Instagram Story dan tag 3 orang teman. Terdapat link yang sudah ada di formulir pendaftaran. Lalu yang ketiga, peserta wajib mengunggah tribun resmi dari panitia di Instagram sebagai bentuk partisipasi lomba. Lalu lakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar 100.000 dibayarkan melalui salah satu rekening berikut, Blue BCA, digital, dengan nomor tertera, dan juga dengan atas nama Nurhaliza atau Cbank dengan nomor tertera dengan atas nama Nurhaliza. Lalu tambahkan kode Unix 001 pada akhir nominal pembayaran. Contoh, jika membayar pendaftaran 200.000, maka peserta harus membayar 200.000 Rp1. Peserta wajib mengunggah bukti pembayaran ke dalam G-Form pendaftaran dengan format penamaan file bukti pembayaran underscore nama tim. Lalu yang keempat, seluruh dokumen pendaftaran dan bukti pembayaran harus dikumpulkan dalam format PDF. Yang kelima, peserta akan menerima konfirmasi pendaftaran melalui email dalam waktu maksimal 48 jam. Jika tidak menerima email konfirmasi setelah 48 jam, peserta dapat menghubungi panitia melalui kontak yang tersedia. Yang keenam, jika ada kendala teknis ataupun pertanyaan terkait pendaftaran, peserta dapat menghubungi panitia melalui kontak yang tersedia pada slide berikutnya. Syarat dan ketentuan karya. Nomor 1, rencana bisnis yang diajukan harus sesuai dengan bidang dan kompetisi dalam lomba. Yang kedua, rencana bisnis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma kesusilaan, serta ketertiban umum. Yang ketiga, rencana bisnis yang diajukan belum pernah diimplementasikan sebagai bisnis nyata, masih dalam tahap konsep dan belum berjalan. Yang keempat, rencana bisnis tidak boleh berbasis skema keahlian atau seperti distribusi MLM, agensi asuransi, member broker properti, agen investasi bursa berjangka, atau sistem lain yang serupa. Yang kelima, rencana bisnis tidak boleh mengandung unsur money game, arisan berantai, atau skema piramid. Yang keenam, rencana bisnis yang diajukan bukan merupakan bentuk waralaba atau franchise. Yang ketujuh, konsep bisnis harus memiliki potensi untuk diimplementasikan sebagai bisnis nyata dan berkelanjutan. Yang ke-8, rencana bisnis belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi serupa atau memenangkan perlombaan sebelumnya. Yang ke-9, rencana bisnis yang diajukan adalah hasil orisinal dari peserta, bukan hasil plagiasi serta belum pernah dipublikasikan secara luas. Yang ke-10, jika rencana bisnis mengadopsi model bisnis yang sudah ada, peserta harus menghadirkan inovasi kreatif yang menjadi pembeda dan memberikan nilai tambah dibandingkan dengan bisnis yang sudah ada. Lalu yang ke-11, rencana bisnis diharapkan memiliki dampak positif terhadap lingkungan ekonomi dan sosial, seperti membantu memecahkan masalah sosial, memanfaatkan potensi daerah, serta mendistribusi dalam penciptaan lapangan pekerjaan baru. Yang ke-12, Dewan Juri memiliki hak untuk membatalkan kemenangan Recording in peserta jika progress. ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ke-13, proposal rencana bisnis harus dikumpulkan melalui tautan G-Form yang sudah tertera di layar. Syarat dan ketentuan karya. Yang pertama, rencana bisnis harus memiliki model bisnis yang jelas dan terstruktur, mencakup Recording stopped. segmen pelanggan, customer segment, proporsional nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya, kegiatan utama, kerjasama, struktur biaya. Lalu yang kedua, rencana bisnis harus dapat diimplementasikan dalam bentuk bisnis model kanvas atau BMC yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pada kompetisi ini. Yang ketiga, jika menggunakan referensi atau data dari sumber lain, kita harus mencantumkan sumber tersebut dalam daftar referensi untuk menghindari pelanggaran hak cipta.
Lalu yang keempat, proposal yang dikumpulkan harus memenuhi standar format yang telah ditentukan oleh panitia, termasuk jumlah halaman, jenis form, ukuran kertas, dan ketentuan lainnya. Yang kelima, karya tidak boleh mengundang plagiarisme, serta unsur sara, pornografi, diskriminasi, provokasi, kekerasan, atau unsur negatif lainnya yang tidak pantas. Yang keenam, setiap peserta harus hanya diperbolehkan mengirim satu karya sesuai dengan tema yang telah ditentukan dalam kompetisi ini. Angka 7, proposal BMC harus disusun dalam format yang sistematis, berbasis data, dan mencerminkan strategi bisnis yang realistis. Lalu yang ke-8, karya dikumpulkan melalui tautan Google Form yang telah disediakan dengan format penamaan lomba BMC underscore nama tim, dengan format PDF. Lalu yang ke-9, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang ke-10, batas akhir pengumpulan proposal adalah 11 Juni 2025 pukul 23.59 WIB. Format proposal dan struktur karya. Jadi ini format proposal saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, jenis huruf atau form Arial ukuran huruf 11 titik kecuali judul atau bagian tertentu yang memerlukan ukuran berbeda, lalu spasi 1 kali enter, margin 1 cm, justifikasi teks rata kiri rata kanan untuk tampilan lebih rapi, ukuran kertas 4, paragraf 1,5, judul bab bold tebal ukuran 16 bit, huruf kapital dan rata tengah, subjudul bold ukuran 14 bit dan rata kiri, nomor halaman ditempatkan di bagian bawah tengah halaman kecuali halaman sampul. Referensi APA Style 7 tahun edition. Lalu untuk struktur karya sendiri, yang pertama format pengetikan naskah sebagai berikut. Struktur karya, cover template bisa diakses pada link yang sudah tertera, lalu daftar isi, ringkasan eksekutif, identifikasi masalah dan latar belakang, bisnis model kanvas, framework, segmentasi pasar dan target pelanggan, desain produk dan jasa, desain produk atau jasa dan solusi, strategi pemasaran dan operasional, tim bisnis, proyeksi keuangan, daftar pustaka, lampiran jika ada, dan terakhir penutup. Ketentuan penulisan. Yang pertama, karya BMC harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia atau EB. Kedua, karya harus menggunakan sumber data yang relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, karya BMC disusun secara sistematis, komprehensif, dan berbasis analisis bisnis yang mendalam. Yang keempat, karya harus mengandung model bisnis yang aplikatif dan inovatif sesuai dengan framework bisnis model kanvas. Yang kelima, panjang karya minimal 8 halaman dan maksimal 15 halaman, termasuk cover, daftar isi, ringkasan eksekutif, identifikasi masalah dan latar belakang, bisnis model kanvas, framework, segmentasi pasar, dan target pelanggan, desain produk atau jasa dan solusi, strategi pemasaran dan operasional, tim bisnis, proyeksi keuangan, daftar pustaka, lampiran jika ada, dan penutup. Lalu untuk ketentuan peserta, yang pertama format dan pengumpulan file. Format file PowerPoint atau PPT atau PDF. Nama file peserta underscore BMC underscore nama tim. Lalu batas jumlah slide 7-12 set tidak termasuk cover dan slide penutup. Pengumpulan file dikirim melalui Gform, link yang akan diberikan oleh panitia maksimal H-1 sebelum presentasi. Lalu yang kedua, teknis pelaksanaan presentasi. Platform Zoom atau Google Meet link akan dibagikan oleh panitia H-1 sebelum acara. Durasi 15 menit per tim, pemaparan materi 7-10 menit, sesi tanya jawab dengan juri 5-8 menit, jumlah perwakilan tim yang berbicara minimal 2 orang, maksimal seluruh anggota tim. 3. Ketentuan konteks slide. Yang slide harus memuat informasi sebagai berikut: cover, judul, nama tim, universitas, latar belakang dan identitas masalah, analisa pasar dan target pelanggan, lalu bisnis model kanvas, lalu strategi implementasi dan pengembangan bisnis, lalu analisa keuangan dan kesimpulan rekomendasi.
Lalu yang B, desain slide. Menggunakan form yang jelas dan ukuran minimal 20. Hindari teks yang terlalu padat, gunakan visual atau grafis jika diperlukan, tidak diperbolehkan menggunakan animasi atau transisi berlebihan. Yang keempat, ketentuan saat presentasi. Peserta wajib menggunakan pakaian formal, koneksi internet harus stabil untuk menghindari gangguan saat presentasi, menggunakan virtual background yang disediakan panitia, peserta diwajibkan menyalakan kamera selama sesi berlangsung. Mikrofon hanya dinyalakan saat berbicara untuk menghindari noise. Aspek penilaian. Penilaian proposal 70%, penilaian presentasi 30%. Yang pertama saya ingin jelaskan penilaian proposal. Yang pertama itu kreativitas dan inovatif. Kriterianya cara menjelaskan dan yang sistematis, jelas, dan persuasif, bobot nilai 10%. Lalu yang kedua, analisa pasar dan kelayakan bisnis. Kriterianya kualitas slide dan cara menyajikan data, bobot nilai 5%. Lalu untuk kelengkapan bisnis model kanvas, ketetapan dalam menyusun, menyusun 9 elemen BMC serta keterpaduan antara komponennya dengan bobot 20%. Lalu yang keempat, strategi pengembangan dan keberlanjutan, rencana ekspansi bisnis, keberlangsungan operasional, dan strategi menghadapi tantangan di masa depan dengan bobot 10%. Lalu kualitas penulisan dan referensi, struktur proposal yang sistematis menggunakan bahasa yang baik dan benar serta kelengkapan daftar pustaka dengan bobot 10%. Lalu yang kedua, penilaian presentasi, penyajian materi, cara menjelaskan dan sistematis jelas dengan persuasif dengan bobot 10%. Visualisasi kualitas slide dengan cara menyajikan data dengan bobot 5%, kemampuan menjawab, ketepatan dan kedalaman menjawab terhadap pertanyaan juri 10%, serta kerjasama tim, pembagian peran dalam presentasi dan interaksi dalam tim dengan bobot 5%. Poin pelanggaran dan diskualifikasi. Mungkin bisa dilihat pada tabel berikut, eh, penamaan file tidak sesuai dengan format yang ditetapkan, konsekuensinya minus 2%, proposal tidak memenuhi ketentuan jumlah halaman atau kurang dan lebih batas yang ditentukan, pengurangan nilai 5%, kekurangan orisinilitas dan kreativitas dalam ide bisnis yang diajukan, minus 5%, tidak mencantumkan referensi atau sumber data yang jelas dalam proposal, minus 5%, tidak mengikuti ketentuan format penulisan atau jenis form, margin, spasi, dan elemen lainnya, minus 3%, mengajukan karya yang tidak sesuai dengan bidang bisnis atau studi kasus yang diperbolehkan, minus 10%, dan ada 3 konsekuensi diskualifikasi. Yang pertama, karya terbukti hasil plagiarisme atau sudah pernah dipesertakan dan dimenangkan dari kompetisi lain, mengandung unsur yang melanggar norma kesusilaan seperti sara, pornografi, diskriminasi, atau provokasi, lalu melakukan kecurangan dalam kompetisi seperti menggunakan AI tanpa deklarasi, manipulasi data, atau tindakan tidak etis lainnya. Benefit dan hadiah, sertifikat, jejaring kerja, pengalaman praktis, dan kompetisi bisnis, exposure nasional, dan hadiah penghargaan. Lalu ini ada kontak person yang bisa dihubungi jika membutuhkan atau ada masalah kondisi teknis. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teknis lomba BMC, teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian. Sekarang kami persilakan jika ada pertanyaan dari peserta, mohon raise hand terlebih dahulu dan ajukan pertanyaan. Dan jangan lupa sebutkan nama serta asal instansi kalian.
Baik, untuk semua peserta, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan waktu dan tempat. Bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk teman-teman semuanya, apakah ada pertanyaan mengenai teknis perlombaan BMC? Mungkin bisa ditanyakan. Baik, untuk Nektarina bisa on mic dan diajukan pertanyaan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nektarina dari Universitas Brawijaya. Di sini saya mau tanya terkait dengan format penulisan Recording in BMC progress. yang terkait marginnya itu apakah benar 1 sentimeter saja, bukan 1 milimeter? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Nektarina. Untuk marginnya sendiri itu 1 cm. Apakah sudah jelas? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Naik, apakah setelah pengumpulan karya, peserta diperbolehkan merevisi atau memperbaiki karya sebelum presentasi? Jadi langsung aja saya jawab, tidak Recording diperbolehkan stopped. karena tidak diperbolehkan karena karya yang telah dikumpulkan dianggap final untuk penilaian tahap profesional. Namun saat sesi presentasi, peserta boleh mengembangkan pemaparan atau menjelaskan sesuai masukan dia yang didapat saat mentoring. Apakah sudah jelas? Baik, untuk Bunga Angelina, dipersilakan. Oke, baik, atas waktu dan tempatnya. Perkenalkan, nama saya Bunga Jelina dari Universitas Gajah Mada. Saya ingin bertanya terkait dengan format penulisan itu, apakah kita boleh
mengedit atau kayak menghias dari papernya atau enggak ya, Kak? Jadi kan kalau lomba-lomba BMC lainnya kan biasanya dihias gitu dan diperbolehkan untuk mempercantik papernya. Apakah di lomba Minset ini apakah boleh? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Maka pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Jadi jawabannya dari pertanyaan Bunga tuh diperbolehkan untuk menambahkan beberapa elemen atau untuk mengedit dari paper tersebut. Apakah sudah jelas atau mungkin ada tambahan? Oke Kak, mungkin untuk measure lagi berarti kita boleh kayak misal menambahkan footer, header, ataupun background untuk papernya ya? Diperbolehkan. Oke, terima kasih Kak. Baik. Baik, untuk Tasnima dipersilakan mengajukan pertanyaan dan on mic. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tasmima dari Universitas Brawijaya. Izin menanyakan lagi tentang tadi yang margin. Jadi di Goodebook-nya itu 1 senti ya, Kak. Nah, tapi itu di template-nya aku lihat itu 1 inch. Yang benar yang mana ya? Jadi template yang Kakak kasih di Drive itu 1 inch. Gitu, Kak. Kasih. Sebelumnya mohon maaf ada kesalahan teknis dari PPT yang kami tampilkan. Eh, yang resminya itu yang benar adalah 1 sentimeter. Apakah sudah jelas? Gini, Kak. Maksudnya itu jadi kan ada template yang BMC ya di drive-nya. Nah, itu marginnya 1 inch, tapi kalau yang di PPT ini tadi itu 1 senti, yang benar yang mana? Soalnya yang template yang dikasih dari panitia itu 1 inch. Jadi yang benar adalah 1 senti ya. Jadi terjadi kesalahan teknis pada saat pengelolaan PPT. Jadi saya tekankan lagi untuk marginnya adalah 1 sentimeter. Apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Makasih. Terima kasih, Tasmina. Lalu selanjutnya, apakah ada teman-teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, pertanyaan dari Nadia. Izin bertanya, pada bagian gradebook, posisi penutup adalah bagian akhir setelah lampiran. Namun pada template bagian penutup berada sebelum lampiran. Jadi disarankan untuk mengikuti yang mana ya? Baik, pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Izin menjawab untuk Nadia pertanyaannya. Jadi urutannya itu daftar pustaka, penutup, lalu lampiran. Oh, oke, saya revisi. Jadi untuk urutannya itu penutup, dapus, lampiran. Apakah sudah jelas, Nadia? Lalu untuk Adzirkra bisa diajukan pertanyaan dan on mic.
Baik, terima kasih teman-teman panitia. Aku Zikra dari Universitas Brawijaya, dari Teks Team ingin bertanya, ada dua pertanyaan sebenarnya yang ingin ditanyakan. Yang pertama adalah eh, berapa tim yang nantinya akan lolos ke presentasi final atau tahap kedua dari BMC ini. Kemudian yang kedua, bagaimana cara teman panitia tahu bisnis ini yang dilombakan di Minsat itu belum pernah menang di lomba sebelumnya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Edzar atas pertanyaannya. Maka kami tampung terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mas Asrikra. Saya izin menjawab. Pertanyaan yang pertama, untuk berapa tim yang dapat lolos untuk ke tahap final, yaitu 5 tim. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih cara panitia agar tahu bahwa karya tersebut belum pernah dilombakan atau dimenangkan dalam lomba lain? Jadi ada yang namanya surat orisinalitas. Nah, surat tersebut dapat membuktikan bahwa karya tersebut itu bersifat orisinal dan belum pernah dilombakan. Apakah jawaban dari kami sudah terjawab? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih teman-teman panitia. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, karena terkendala dengan waktu, untuk beberapa pertanyaan yang diajukan bisa diajukan ke kontak person yang sudah tertera di layar ya. Eh, Baik, terima kasih atas semua pertanyaan. Pertanyaan yang kalian berikan, seluruh peserta diharapkan kembali ke main room untuk sesi dokumentasi dan penutupan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada peserta telah meluangkan waktunya untuk mengikuti technical meeting bisnis model Canvas. Diharapkan untuk peserta kembali ke main room dan melakukan sesi dokumentasi dan penutupan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, diharapkan untuk seluruh peserta dapat kembali ke main room untuk melakukan sesi dokumentasi dan penutupan.
Baik, sekali lagi diharapkan untuk seluruh peserta dapat kembali ke main room untuk melakukan sesi dokumentasi dan penutupan. Baik, untuk yang terakhir kalinya saya ingatkan bahwa untuk seluruh peserta dapat eh, pindah ataupun kembali ke main room untuk melakukan sesi dokumentasi dan penutupan. Baik, sekali lagi yang terakhir kalinya untuk seluruh peserta dapat kembali ke main room untuk melakukan sesi dokumentasi dan penutupan. Recording in progress. Oke, karena sudah pada balik ke main room, gimana nih teman-teman buat technical meetingnya? Pasti seru dan jelas banget kan? Kalau teman-teman masih punya banyak pertanyaan, bisa banget untuk ngobrol langsung di contact personnya Minsight 2020. Oke, sebelum kita mengakhiri technical meeting hari ini, enaknya ngapain dulu nih? Kira-kira kita perlu ada sesi dokumentasi gak sih? Nah, kepada seluruh peserta dimohon untuk membuka kamera dan memberikan senyuman terbaiknya ya kepada panitia yang bertugas untuk melakukan sesi dokumentasi. Yuk teman-teman, kita bisa open cam ya. Yuk guys, kita bisa on cam ya untuk sesi dokumentasi. Untuk teman-teman dari lomba BMC dan Case Resolve boleh banget untuk on cam.
Ayo mulai dinyalain ya teman-teman kameranya untuk kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, yuk teman-teman dinyalain kameranya, bakal aku hitung dari 1 sampai 3 ya. Oke, jangan lupa gaya yang paling keren ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke lagi, 1, 2, 3. Oke, untuk terakhir, 1, 2, 3. Oke. Oke, demikianlah rangkaian Technical Meeting Insight 2025. Kami harap semua informasi yang disampaikan dapat membantu kalian dalam mengikuti lomba ini ya, teman-teman. Mungkin sebelum resmi ditutup, kita bisa jargon dulu nih, kayak tadi. Jadi kalau misalkan aku bilang Insight 2025, kalian bisa jawab where Insight meets the future. Jadi kalau misalkan nanti aku bilang Insight 2025, kalian bisa jawab where Insight meets the future. Oke, langsung aja ya. Insight 2025, where Insight meets the future. Oke, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya teman-teman. Nantikan pengumumannya di Instagram Insight ya. Selamat siang dan salam sukses untuk kita semua. Dadah. Recording stopped.